teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Mina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini ya. Akan mengupas informasi-informasi yang bermanfaat, semoga saja juga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Hari ini ada sebuah istilah yang dikenal dengan krisis parubaya. Apakah masyarakat saat ini ketika mereka yang sudah memasuki usia parubaya, mulai 50 tahun, 60 tahun sudah merasa khawatir dirinya yang mulai tidak sehat, stamina yang menurun, kemudian juga tidak produktivitas atau dikucilkan oleh keluarganya maupun saudara-saudaranya. Hari ini Amina akan mengajak teman-teman, ada sebuah penelitian yang juga mungkin bisa kita simak bersama. Dan di mana penelitian ini menunjuk generasi Z sekarang adalah kelompok yang paling tidak bahagia. Benarkah? Bukannya mereka yang sudah memasuki kelompok-kelompok tua atau merasa bahwa dirinya tidak produktif lagi, maka akan memicu kekhawatiran mereka. Ya, sebagai manusia dari masa lahir hingga tahap bersekolah, umumnya bisa dikatakan sebagai periode yang singkat kehidupan bebas dari rasa khawatir dan tekanan dan kecemasan yang terbesar dalam hidup ini muncul pada masa parubaya yang disebut dengan generasi sandwich ya. Dan namun gambaran tentang krisis parubaya mungkin perlu direvisi katanya. Penelitian terbaru yang menunjuk bahwa untuk pertama kalinya dalam beberapa generasi, kaum berusia 22 tahun mungkin lebih tidak bahagia dibandingkan dengan orang tua mereka. Apakah benar demikian? Kaum muda yang berusia 20 tahun seharusnya dipenuhi dengan harapan, masa depan penuh dengan cita-cita dan impian yang akan dituju, menyambut impian mereka jalan menuju kedewasaan dengan rasa optimis yang belum ternoda oleh kerasnya dunia. Namun kini fase ini seperti bukan lagi jaminan kebahagiaan. Sebuah studi baru yang diterbitkan PLOS ONE yang mengungkap bahwa sebelumnya psikolog yang melacak kesehatan mental seseorang sepanjang masa hidupnya mencatat bahwa puncak ketidakbahagiaan sering disebut dengan tidak bahagia, yang biasanya terjadi pada mereka-mereka kelompok parubaya yang diawali dengan usia berawal 50 tahunan. Nah, hal ini ditandai dengan adanya rasa depresi, cemas, putus asa, bahkan juga ada yang berpikiran untuk bunuh diri. Kemudian secara bertahap menurun di usia tua, membentuk kurva berbentuk gunung. Dan kini kurva tersebut justru menurun. Orang dewasa termuda saat ini yang dikatakan generasi Z berusia di bawah 25 tahun dengan adanya laporan terkait dengan tingkat ketidaksehatan mental tertinggi. Sebaliknya kesehatan mental kelompok parubaya dan lanjut usia dikatakan lebih stabil, justru lebih baik dengan penurunan signifikan tidak sehat mentalnya setelah usia 60 tahun. Dan ini ada laporan dari negara barat, Amerika Serikat dan Inggris yang menganalisa jutaan kuesioner yang terkumpul, termasuk lebih dari 10 juta tanggapan yang berhasil dihimpun oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat di antara tahun 1993 hingga 2024. Kemudian di Inggris, tim peneliti menggunakan data sekitar 40.000 rumah tangga yang dihimpun antara tahun 2009 hingga 2023. Kedua negara ini melihat dari puncak ketidakbahagiaan parubaya mulai menghilang, mulai sirna. Dan hampir tidak ada perubahan dalam kesehatan mental kelompok usia 40 tahun ke atas. Tetapi yang justru lebih mengkhawatirkan adalah kesehatan mental generasi muda justru untuk saat ini lebih memburuk. Membalikkan tren lama tentang penurunan mental, kesehatan mental, ketidakbahagiaan yang dirasakan di usia parubaya. Dan di sini juga mencatat baik di Amerika Serikat maupun Inggris, penyakit mental atau tekanan batin memiliki insiden tertinggi di kalangan anak muda dan menurun seiring bertambahnya usia. Ini merupakan perubahan besar dibandingkan dengan pola sebelumnya di mana sakit mental justru memuncak pada usia parubaya. Meskipun penyebab perubahan ini masih dalam analisa, juga diperdebatkan,
Dan para peneliti mereka juga merasa khawatir adanya krisis kesehatan mental yang justru lebih serius di kalangan anak muda dan saat ini juga cukup mendesak untuk segera ditindaklanjuti. Dan menyelidiki apakah pembalikan tren ini juga terjadi di negara-negara non-Inggris. Para peneliti yang juga menganalisa hampir 2 juta responden survei dari 44 negara yang dihimpun melalui Global Mind Project antara tahun 2020 hingga 2025. Hasilnya kembali terbukti puncak ketidakbahagiaan telah menghilang di seluruh dunia, menunjuk bahwa fenomena ini tidak terbatas hanya di Amerika Serikat maupun di Inggris, melainkan ini adalah perubahan atau pergeseran generasi yang bersifat global. Lah, kok bisa ya? Orang tua yang dulunya mereka takut menjadi tua karena takut tidak produktif lagi, tidak disayang anak mereka, tidak memiliki teman atau tidak berpenghasilan lagi, bagaimana dengan masa tuanya? Tetapi kali ini sepertinya generasi muda, generasi Z atau mereka yang berusia di bawah 25 tahun, mereka penuh dengan kerisauan dan merasa bahwa kehidupan mereka yang tidak bahagia. Dan ini tidak melulu hanya terjadi di negara-negara adidaya, negara-negara dengan tuntutan ekonomi yang tinggi. Bukan itu saja, tetapi sudah bersifat global atau mendunia. Dan dari peneliti mereka juga mengajukan beberapa faktor yang mungkin juga menjadi faktor penyebab, termasuk dampak resesi ekonomi terhadap prospek pekerjaan untuk bisa membeli rumah atau pengurangan dana layanan kesehatan serta efek jangka panjang dari pandemi COVID-19. Semakin banyak bukti yang juga menunjukkan penggunaan media sosial dan ponsel cerdas berkaitan dengan memburuknya kesehatan mental kaum muda, termasuk juga untuk kaum wanita generasi Z. Akses internet juga diduga cukup berpengaruh kuat yang membuat seseorang anak muda merasa tidak bahagia. Dan penelitian dari University College London yang menunjuk bahwa tren yang paling jelas terlihat di negara-negara berpenghasilan tinggi yang menggunakan bahasa Inggris, baik itu di Inggris maupun Amerika, paling lemah di wilayah Afrika dengan konektivitas internet yang masih terbatas. Sebagai contoh, di Tanzania hanya 32% populasi yang memiliki akses internet pada tahun 2022 dan kaum muda tidak terpapar internet dilaporkan mereka jauh lebih bahagia dibandingkan mereka yang sudah terbiasa menggunakan internet. Dan temuan ini juga mengungkap krisis generasi kini datang lebih awal dan kita bisa juga merisaukan ya anak-anak muda yang harusnya penuh dengan harapan, penuh dengan impian, semangat mereka bertubi-tubi dan jatuh bangun lagi, tetapi kini yang sudah berbalik mereka yang penuh dengan putus asa, depresi, bahkan merasa tidak bahagia. Dan penilaian seperti ini, krisis parubaya yang selama ini mungkin kita merasa bahwa di mana orang-orang memasuki parubaya, usia mereka yang mulai akan tidak produktif, mereka yang akan mulai merasa gelisah dan merasa tidak bahagia karena dirinya yang sudah tidak sesehat dulu, tidak sekuat stamina dulu, atau tidak seaktif dulu, maka membuat mereka merasa tidak bahagia. Tetapi tidak lagi demikian dan tidak lagi mencerminkan realitas yang ada. Dan para peneliti pun juga mengingatkan bahwa krisis sesungguhnya telah beralih ke remaja atau kaula muda. Masalah kesehatan mental yang dihadapi kelompok ini berpotensi juga menimbulkan dampak berkepanjangan bagi masyarakat. Kurva berbentuk U tradisional ini yang menggambarkan kebahagiaan telah sepenuhnya berbalik dan penelitian baru menunjuk orang dewasa parubaya dan lanjut usia akan semakin bahagia. Sementara orang yang beranjak dewasa atau anak muda, mereka mulai merasa tidak bahagia. Tentunya ini merupakan problematik yang harus segera ditangani. Kita berharap kaula muda sebagai penerus bangsa, mereka juga hidup sehat dan bahagia. Demikian untuk perjumpaan kita dalam acara Taiwan Dewasa ini. Amina pamit dulu, kita berjumpa kembali di kesempatan berikutnya.